Aku tidak pernah meremehkan air mata yang mengalir. Air mata yang mengalir melewati pipimu, wahai kekasihku. Ketika engkau merindukan diriku. Karena aku tahu kerinduan di dadamu dapat mematahkan tulang rusukmu ketika kerinduan itu meronta. Aku melihat sendiri ketika engkau di hadapanku. Lututmu bergetar, tidak mampu mengontrol gerak tubuhmu. Pandanganmu juga berserakan kemana-mana seperti mencari sesuatu yang hilang. Tidak dapat disembunyikan, aku mengerti engkau bukan hanya sekedar mencintai diriku, tetapi engkau teramat merindukan diriku. Tidak usah bimbang dan bersedih hati, wahai kekasihku. Selama kita di dunia ini tidak lain hanyalah bermain dan bersandiwara. Kita ini hanya sebatas sebagai tamu-tamu undangan untuk sementara menikmati hidangan. Setelah itu kita akan pulang masing-masing. Hanya saja tentu aku sangat bahagia sekali bila dalam perjalanan di dunia ini aku mendapatkan teman setia yang mendampingi diriku. Silakan engkau boleh berbicara kepadaku sebanyak-banyaknya supaya kerinduanmu melesat keluar semua. Jangan engkau selalu sembunyikan dalam dadamu, karena ketika selalu engkau sembunyikan, nanti akan menggerogoti hatimu sendiri. Adapun teman-temanmu yang selalu menyebar hoax, gosip, dan isu, engkau dianggap perempuan murahan, tidak menjaga harga diri, mengejar-ngejar lelaki. Biarkan saja dan katakan kepada mereka, emangnya gue pikirin. Sebenarnya mereka itu adalah orang-orang yang ingin punya nasib seperti dirimu, hanya tidak terjangkau. Ketika engkau bertanya, apakah aku merindukan dirimu? Aku tidak tahu. Hanya saja aku semakin suka mengunjungi tempat-tempat yang pernah menyimpan jejak dan tapakmu. Tempat-tempat itu selalu memberi tiket gratis kepadaku untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, menjelajah sampai ke tempat-tempat terpencil dan lorong-lorong gelap yang pernah kulalui bersamamu. Kebahagiaan itu sesungguhnya, wahai kekasihku, bukan impian, bukan lamunan, bukan angan-angan, dan bukan pula sesuatu yang mustahil terjadi, tetapi dapat dibuktikan dengan mengejawantahkan optimisme dalam praduga baik terhadap Tuhan, kesabaran, dan mengendalikan diri dari sifat ketergesahan. Jangan sampai engkau merasakan gelisah, apalagi patah semangat, karena perpisahan kita ini. Lalu engkau jadikan titik akhir perjalanan cinta kita. Percayalah, aku pasti kembali. Tidak lama lagi. Aku tidak akan mengkhianati dirimu, karena pengkhianatan bagiku sama dengan menghirup darahku sendiri. Untuk sementara, jaga dirimu baik-baik. Jangan bergaul dengan teman-teman yang punya perangai buruk.
Nanti engkau tidak dapat menghindarkan diri dari praduga buruk orang lain terhadap dirimu. Tidak usah terlalu sering berkirim surat. Biar disimpan saja dalam hatimu. Orang yang benar-benar mencintaimu akan dapat membaca surat-surat yang engkau simpan di dalam hatimu. Setelah lama aku tidak bertemu dengan dirimu, baru sekarang aku dapat merasakan banyak keindahan pada dirimu, termasuk lentik bulu matamu yang asli dan pipimu yang kemerahan. Untuk itu, aku ingin memberikan rasa aman di hatimu. Jangan ada rasa takut sedikit pun, barangkali aku tidak pulang kepadamu. Dengarkan baik-baik, wahai kekasihku. Bila benar-benar engkau mencintai diriku, berilah aku sedikit kebebasan untuk menjauh. Ketika aku kembali, yakinlah aku menjadi milikmu. Apabila aku tidak kembali, katakan selamat tinggal, semoga engkau bahagia. Demikian supaya hatimu selalu tegar. Namun sekalipun demikian, aku berjanji pasti aku pulang kepadamu. Kegelisahanmu mungkin berasal dari pengalamanmu. Kegelisahanmu mungkin berasal dari pengalamanmu sering didustai orang. Lalu engkau menganggap janji-janjiku hanya sebatas kedustaan sementara. Lalu akan berubah dengan berubahnya situasi dan kondisi. Percayalah, aku sangat mencintaimu. Karena hanya engkau yang terbukti mampu merasakan ketika aku bercerita kepadamu. Kebanyakan orang sebatas hanya mampu mendengarkan dan menganggukkan kepala tidak jelas. Setiap orang, wahai kekasihku, di dalam hatinya ada kotak hitam yang menyimpan semua pembicaraan, pengalaman hidup, kesedihan, dan penderitaan, termasuk keluhan-keluhan. Dan kotak hitamku sekarang ada dalam genggaman tanganmu. Artinya, engkau mampu untuk membongkar segala rahasiaku. Adapun kotak hitammu simpan saja di dalam hatimu, jangan engkau perlihatkan kepada siapapun. Atau kalau perlu, engkau kubur saja di tengah hutan belantara yang tidak pernah dikunjungi orang. Engkau tertuduh sebagai kriminal terhadap dirimu sendiri ketika engkau menangisi orang yang telah melupakan dirimu. Tetapi ketika engkau menangisi diriku yang sangat mencintaimu, maka air matamu adalah sumber kehidupan bagiku, yang membuat aku selalu bersemangat menantang kehidupan ini. Engkau sendiri sering mengatakan kepadaku bahwa engkau selalu memaafkan segala kesalahanku, karena aku terkadang tanpa disengaja menyakiti hatimu. Dengan alasanmu sendiri bahwa keberadaanku di hatimu jauh lebih besar membawa kebahagiaan dibandingkan sedikit sakit hati karena ulahku. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan hatimu. Memang semua teman-temanku hanya mampu mendengarkan suaraku, tetapi hanya engkau, wahai kekasihku, yang dapat mendengarkan suara hatiku. Ketahuilah, wahai kekasihku, yang paling melelahkan hatiku selama perpisahan ini adalah karena engkau bersembunyi di dalam diriku, sehingga aku hanya dapat menarik napas panjang. Semoga engkau bisa bernafas bersamaku. Ternyata betapa remuk hatiku ketika aku pulang, engkau sudah dilamar orang. Alasanmu karena ada tekanan. Aku mengerti, memang orang tuamu agak protektif.
Untuk membatalkan pertunanganmu, wahai kekasihku, kuhadapi sampai berurusan dengan hukum. Aku harus membayar ganti rugi 1 miliar rupiah. Lalu hakim yang mengetok di meja itu terasa seperti memukul kepalaku. Untuk membayar denda ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah, terpaksa aku harus menjual rumah tempat tinggalku. Aku rela, wahai kekasihku, tidak punya rumah, asal engkau izinkan aku ingin membangun rumahku di dalam hatimu. Makasih.